السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, khairu yaumin tala'at alaihi syams, hari terbaik terbitnya matahari, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita tambahan iman sehingga ringan langkah kita mendatangi masjid yang mulia ini. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian di hari yang mulia ini juga tidak lupa kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Azza wa Jalla sebutkan, katakan ya Muhammad kepada seluruh manusia ini, kepada orang-orang yang beriman dan yang lainnya, jikalau kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini dinamakan oleh para ulama kita sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayatul imtihan wa ayatul ibtila, ayat ujian, ayat cobaan. Orang-orang yang mengaku dirinya cinta Allah Azza wa Jalla, ingin meraih kecintaan Allah, buktikan. Maka apa kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan ucapan sebagian ulama salaf dalam tafsir beliau tentang ayat ini. Beliau rahimahullah taala mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, bukan hal yang paling besar itu kalau engkau yang cinta Allah. Kenapa orang bisa mengaku aku cinta Allah, aku cinta Allah, tetapi apakah ia Allah mencintai dia? Wa innamasy sya'nu an tuhab, yang paling besar itu ketika Allah mencintaimu. Maka hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, dalam ayat ini satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dimasukkan ke dalam jannahnya, karena kita akan berujung kepada itu. Atau dua pilihan. Yang pertama, entah kita pilih surga Allah Azza wa Jalla yang jalannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
lailuha kanahariha. Malamnya bagikan siangnya, terang benderang ajalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, tidak ada yang disembunyikan. Maka kalau ada ilmu agama disembunyikan atau dinamakan gerakan bawah tanah ke, atas tanah ke, maka apa? Ini perlu dipertanyakan agamanya. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terang. Inilah dia ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijadikan oleh Allah terbaik di muka bumi ini, sebagaimana dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik bagi kalian. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala kembali mengatakan apa? Ayat ini pondasi dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya kah, perilakunya kah, maupun setiap tindak tanduknya, karena dia manusia yang direkomendasi oleh Allah tabaraka wa taala. Pada khutbah ini akan kita ambil beberapa tanda Allah mencintai hambanya. Bukan hamba cinta kepada Allah. Hamba cinta kepada Allah sudah jelas garisnya. Mari ikuti sunnahnya Nabi SAW. Jangan mengikuti perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul SAW. Perkara-perkara bid'ah di dalam agama ini. Rasul SAW yang menyampaikan agama dalam kurun 23 tahun. Sampai turun ayat suratul Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku lengkapkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Tanda cinta Allah bagi hamba yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan dekatkan dia kepada dirinya. Allah akan permudah dia berbuat ketaatan. Ringan langkahnya mendatangi masjid Allah, ringan langkahnya bersedekah, ringan langkahnya untuk berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, dan Allah jauhkan dia dari berbagai macam maksiat. Maka hal ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan dunia, kehidupannya ini, siapa yang dia cintai dan siapa yang tidak dicintai. Maka tidak ada perbedaan, orang beriman maupun bukan orang beriman, orang Islam maupun luar Islam, tidak ada perbedaan dalam urusan dunia. Bahkan mungkin orang-orang luar Islam lebih hebat dunianya dibandingkan orang-orang Islam. Tetapi apa? Bukan itu barometer bahwasanya Allah cinta kepada dia. Wala yu'tid din illa man ahab, dan agama yang diridhoi Islam ini tidak ada yang diberikan oleh Allah kecuali yang dicintai saja. Faman a'tahu din faqad ahabbahu Allah. Siapa yang diberikan agama ini, yang menjadikan agama ini sebagai rujukannya, pegangan hidupnya sampai dia mati, yang diwasiatkan para nabi kepada putra-putranya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah dan tidak jatuh dalam kesyirikan. Maka tanda Allah mencintai dia ketika dijadikan dia memegang agama ini. Tanda yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan luruskan lahiriahnya maupun batinnya. Tidak akan dibiarkan dia menyentuh kemaksiatan. Sekiranya dia menyentuh kemaksiatan, dia cepat-cepat beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa memusuhi wali-waliku, siapa wali Allah yang beriman dan bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang bertauhid, yang menjauhkan perkara kesyirikan, yang beriman kepada Allah, menjauhkan perkara-perkara kekufuran, yang beritibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan perkara-perkara baru dalam urusan beragama. Faqad adzantuhu bil harbi, yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan dengan dia. Allah yang akan memeranginya.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Yang paling aku cintai, yang digunakan hambaku mendekatkan diri kepadaku adalah yang aku wajibkan. Maka ingat perkara-perkara yang wajib para hadirin. Jangan lalaikan, jangan remehkan. Allah paling senang kita mendekatkan diri dengan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Allah berfirman, terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Jangan entengkan amalan sunnah. Jangan remehkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang hukumnya tidak wajib. Kenapa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta kepada hamba, mata pendengarannya selalu mendengar yang baik, tidak akan mendengar yang buruk. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Matanya Allah akan jadikan melihat yang baik, tidak akan melihat yang tidak boleh untuk dilihat. Wa yaduhu allati yabtishu biha. Tangannya akan selalu memegang yang boleh dipegang, yang tidak boleh dipegang jangan dipegang. Wa rijluhu allati yamshi biha. Dan kakinya pasti akan berjalan kepada yang baik dan tidak mau berjalan kepada yang buruk. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Inilah pada khutbah yang pertama, dua dari tanda cintanya Allah kepada hambanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dan ini yang terakhir, dan masih banyak yang lain tanda-tanda Allah mencintai hambanya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala akan uji dia dengan musibah, bencana, gempa bumi, kekeringan, kelaparan, dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah azza wa jalla mencintai hambanya, Allah akan uji dia. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal ju' wal khawf wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kami akan uji bi syai' secuil, sedikit. Tidak ada apa-apanya ujian di dunia ini dibandingkan mulai dari kubur sampai kelak di padang mahsyar, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Jadi Nabi SAW mengatakan, apabila Allah mencintai hamba, Allah uji dulu untuk membuktikan imannya jujur apa tidak. Faman radhiya falahur ridha. Kalau dia ridha dengan ujian Allah, Allah pun ridha kepadanya. Wa man sakhita falahus sukh. Kalau dia murka, bahkan menuduh Allah tidak adil, bahkan mengatakan sungguh kejam takdir ini, maka Allah pun murka kepadanya. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Bukan sekedar kita yang cinta, tetapi Allah mengakui dia mencintai kita. Yang pertama, kesimpulannya, tanda Allah mencintai hambanya adalah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan amal kebaikan, Allah dekatkan kita kepadanya, dan Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan lahir dan batin kita terbimbing dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah Allah akan menguji kita. Siaplah kita untuk diuji, karena kalau sudah diuji di dunia, tidak bakalan akan diuji oleh Allah azza wa jalla di akhirat. Akhirnya kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik, menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan negeri kita ini negeri aman, yang damai, yang tentram, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta
anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aslih ulata umurina warzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum 'alal khair ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma qina syarral asrar wa kaidal fujjar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akshif 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.